Assalamualaikum, selamat datang lagi di Rumah Kata. Bersama saya tuan rumah Anuriangga, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng penulis di sini. Nah, kali ini penulis yang bakalan kita ajakin ngobrol adalah Kakak Nini. Woi, aku manggilnya apa ya, Mbak Nini atau Nini atau apa nih panggilnya? Ade. Oh, Ade aja ya, Dek Nini. Gimana kabarnya nih? Salam. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Setelah lama berkecimpung di dunia penulisan, kelihatannya semakin hari semakin bisa ini bisa bisa gampang banget kalau mau nulis karya-karya lagi. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, pendengar belum ada yang tahu nih. Kamu boleh ceritain kamu background kamu menulis apa? Sudah berapa lama kamu mulai menulis? Pertama kali menulis sih tahun 2018. 2018. Lalu? Ya, Pak. Masih SMA. Waktu masih SMA ya? Sih, ya cuma suka. Karena suka aja. Tapi kalau dilihat dari dari pendidikan kamu, ini kamu kebanyakan sekolahnya di sekolah-sekolah Islam ya? Iya, semua Islam. Nah, itu dia. Makanya itu. Terus kenapa kamu akhirnya tertarik dengan dunia penulisan itu gimana? Apakah karena memang mungkin mau menuangkan segala unek-unek yang dari kacamata seorang anak santri nih ceritanya, anak-anak ini. Ya sih, awalnya kan suka nulis itu MTS. Tapi baru terjun, maksudnya baru berani itu ketika SMA kelas 3. Di SMA kelas 3. Baru tahu solusi yang tepat itu mana, terjun di mana, belajar di mana, itu waktu kelas 3 SMA. Emang yang kamu sebutin itu tadi semua kamu lakukannya bagaimana? Kamu belajarnya di mana? Terus kamu memulainya dengan menulis sebuah karya apa? Kalau mulanya sih di SMO, Sekolah Menulis Online, di Mitra Karya Cabang Tuban. Itu siapa tuh yang merekomendasikan SMO? Kamu tahu dari mana SMO? Tahu dari temen ya, tetangga pondok. Tetangga pondok punya karya, oh ini hasilnya. Jadi tertarik untuk ikut. Jadi saya ikut, alhamdulillah dapat satu karya berjudul Madu Impian yang bergandengan, maksudnya berpasangan dengan Racun Harapan. Itu ada narasumber internasional juga di sana. Ada narasumber internasional, boleh diceritain memang narasumber internasionalnya itu dia ngapain? Dia itu pernah kemarin di Yaman, bedah buku di sana. Bedah buku di sana. Dari Gresik orangnya. Gus Adri Usmuni. Lalu? Jadi gimana? Ya tertarik gitu untuk ikutan. Oh keren narasumbernya. Jadi nggak ragu lagi. Oh gitu. Ada keraguan untuk ikut. Akhirnya kamu ikut. Nah, selama kamu di SMO, apa saja kegiatan yang kamu lakukan supaya apa aja yang digembleng gitu ya, digembleng oleh SMO supaya kamu bisa menjadi seorang penulis? Ya, ada tata caranya, pembuatan cerpen, tanda bacanya. Terus cara mudah mencari ide, membuat mapping dan lain-lain. Pokoknya lengkap deh di sana. Oh gitu. Tapi ya gitu, berbayar. Oh berbayar. Tapi pakai ada proses seleksi gitu nggak sih ketika masuk ke SMO itu? Kalau seleksi sih nggak ada Mbak, tapi dibatasi. Cuma satu kelas 25 anak atau 30 sampai 30-an. Itu tatap muka kelasnya? Enggak, via online. Oh via online. Via online-nya itu via WA biasanya. Jadi dikasih materi,
kita pelajari, terus apa yang perlu kita tanyakan, tapi sistemnya sama seperti sekolah biasa. Jadi ada absensi harus tepat waktu, dan ada izinnya. Pokoknya tuh seperti sekolah formal biasa. Gitu ya. Tapi gini loh, aku tuh penasaran ketika kamu ikut SMO belajarnya lewat online, tapi kamu bisa maksimal gitu untuk menghasilkan sebuah tulisan. Kamu nggak pernah terkendala sesuatu gitu, misalnya dikejar deadline nih sama SMO, ayo ini hasil karyamu harus kamu segera kumpulin tanggal sekian nih misalnya, hari ini gitu kan. Lalu kamu sendiri mengalami kesulitan apa gitu yang seperti Anda sebutin tadi, atau gimana? Kesulitan itu ya nyari ide, alurnya di mana, ini jalannya bagaimana. Ketika itu kan saya masih di pondok tuh Mbak, masih di pondok, kegiatan banyak sekali, deadline harus tepat. Nah, waktu di sekolah biasanya kalau jam kosong atau istirahat, saya mulai reng-reng mana yang harus ditulis, mana yang tidak, harus mencari alurnya bagaimana, runtut seperti itu. Alhamdulillah, tapi banyak revisi juga, beberapa kali revisi saya, mungkin 3 lebih. Tapi memang dari revisi itulah kita jadi tahu mana letak kesalahan kita ya kan. Gini loh, setelah kamu ikut SMU itu durasinya berapa lama? 1 jaman. 1 jaman sekali sekali mata pelajaran. Sekali pelajaran? 1 jam nih Mbak. Mulai setengah 8 sampai jam 9-an. Jam 1 jaman. Oh gitu. Nah itu berapa lama ininya? Berapa bulan, berapa minggu gitu? Kalau pertemuan biasanya 4 kali pertemuan dalam seminggu. Itu sampai berapa bulan? Apa Mbak? Itu sampai berapa bulan? 1 bulan, 1-2 bulan. Oh, 1-2 yang bulan. SMO 1 kemarin 1 bulan. Karena saya metode periode 5 itu mulai lambat karena ada perubahan revisi. Jadi sampai 2 bulan, 3 bulan. Dan akhirnya nih setelah kamu ikutan SMO, karya-karya apa aja nih yang sudah kamu hasilkan? Karya kebanyakan antologi. Oke, antologi puisi. Puisi, ya, kebanyakan puisi. Ada potret kehidupan, terus jejak langkah pertama dari kampus juga, 1 buku, 1 kelas, terus event-event juga ikut usaha. Di antologi Serpihan Rindu, antologi apa lagi ya? Lupa. Sama karyanya sendiri sampai lupa dong. Saking banyaknya. Ada yang dari MC juga, apa namanya, Before You Forget Me. Before You Forget Me ya. Ini Anda coba intip nih, waduh banyak banget ya, antologi cerpen juga ada ya kan, antologi puisi, buku solo, antologi cerpen, antologi puisi. Jadi ini dari antologi cerpen yang judulnya Madu Impian ini di tahun 2018 ya kan. Terus yang puisi Before You Forget Me 2018 juga. Buku solo Kesabaran ini 2019. Ini gini loh, ketika kamu membuat sebuah karya nih ya, hasilnya ini nih banyak banget sudah. Emang kamu punya rahasia apa sih sampai bisa kayaknya ngalir aja gitu nulisnya? Niat Mbak, niat. Banyak loh orang punya niat tapi nggak kesampean. Nah cuma niat aja ya, nggak kesampean Mbak. Masa sih? Ya ada usaha biasanya sih kalau waktu luang saja sih. Kalau saya. Emang kamu sekali nulis bisa berapa lama nih menghadapi jam menulismu itu? Berapa jam bisanya? Nggak lama. Nggak ada sejam. Nggak ada sejam. Itu bisa apa namanya? Capek, Mbak. Capek. Nggak ada sejam tapi itu tulisannya bisa jadi berapa kata?
Nanti kita bakalan cari tahu. Sabar dulu. Stop dulu karena kita bakalan balik lagi. Tetap di sini. Siap. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Oke, balik lagi di Rumah Kata bareng Ana. Masih sama Nini Nuraini, biasanya dipanggil Nini ya kan. Kalau pendengar pengen tahu karya-karyanya, cari-cari di buku gitu ya, itu bakalan ketemu dengan nama Nini N.A. Daniba, nama penanya begitu. Nini, boleh ceritain dong Nini, tadi kan karya-karyamu ada banyak banget ya, ada antologi cerpen, puisi, ada juga buku solo. Di antara karya-karyamu ini aku lihat ini kamu mulai aktif menulis kayaknya dari tahun 2018 ya, betul ya? Betul. Lalu kamu juga aktif dalam organisasi juga, anggota LPM, Lembaga Pers Mahasiswa, Lingkar Puisi, Sanggar Meraki, Sanggar Meraki, terus ada juga dia nih founder Sanggar Aksara. Wah, keren banget. Sebelum kita masuk ke situ, Ana pengen tahu nih, tadi kan terakhir si Nini ini bilang kalau dia dalam menulis nggak sampai 1 jam. Tapi dalam durasi itu nggak sampai 1 jam itu, kamu bisa menghasilkan berapa kata? Berapa lembar? Berapa lembar? Berapa? Biasanya cuma 2 atau 3 gitu. Nggak selalu sih. Nggak selalu. Akhir-akhir dan. Tapi kamu gimana sih caranya mendapatkan inspirasi? Karena pastinya ada inspirasi atau kisah-kisah dari siapa gitu yang kamu gimana? Boleh diceritain dong, kamu dapat inspirasinya dari mana? Kalau saya sendiri sih dari saya sendiri. Dari kamu sendiri. Dari perjalanan hidup kamu sendiri. Berarti kayak kisah nyata nih ceritanya. Waduh. Gitu. Pernah belum pernah nulis kisah dari orang lain nih ceritanya? Pernah sih 1 kali. 1 kali. Hidupmu berwarna sekali ya, sampai banyak banget yang perlu bisa diceritain, jadi buku begitu banyak. Boleh dong dibacain karya kamu, di salah satu karya kamu, boleh yang puisi, boleh silahkan. Apa yang mau dibacakan judulnya? Apa ya? Bentar. Biasanya kalau di cerpen biasanya dikasih kata-kata biasa motivasi gitu. Mana ya? Nggak bawa bukunya.
Sebentar ya Kak. Saya cari dulu. Siap. Iya. Lagi dicari ini nih, apa namanya karyanya. BTW alias by the way, siapa namanya si Nini. Nini apa namanya untuk tips kamu dalam menulis ya itu tadi aku sebenarnya sudah tanya sih ya, rahasia kamu dalam menulis itu apa gitu kan. Nah, kamu bilang biasa aja, tapi kalau kendala sendiri kamu pernah menemukan kendala apa? Kalau kendala itu males, Mbak. Kadang males banget nulis, itu males. Terus ngatasinnya gimana? Iya, kendalanya males aja. Maksudnya nggak ada solusinya tapi itu gitu? Dilawan dengan membagi waktu itu juga. Oh gitu. Kamu bikin ini ya. Perjuangan. Oke. Baik, Nini udah ketemu puisinya? Yang mau dibaca? Saya cari di WA dulu. Biasanya saya nyimpen itu di WA. Buat grup sendiri. Oh gitu. Khusus. Oke. Kamu lagi nggak megang nih berarti ininya apa? Hard copy-nya ya? Oke. Kita lanjut lagi ngobrol aja ya sambil kamu cari di WA ya. Ngomong-ngomong nih, dari karya-karyamu ini nih, mana nih yang paling kamu ngerasa ini karyamu yang bagus banget gitu? Karya bagus. Belum ada, Pak. Loh, kok gitu? Masih minim, soalnya kan masih amatir juga. Tapi kamu sudah berani buka ini loh, Sanggar Aksara loh. Ya, itu kan cuma pengen menang arek-arek buat ikutan lah, buat belajar bersama. Tapi biasanya nyari materi dari luar juga, dari teman-teman sendiri sih. Terus kalau misalnya, berarti kalau ada orang yang pengen minta diajarin kamu nulis, kamu mau? Bisa? Boleh. Biasanya juga ada yang jadi, Mbak, ini koreksikan, ya. Berbayar nih ceritanya? Enggak, gratis. Gitu. Ya, oke. Terus saat ini sekolah online itu perkembangannya gimana sih menurut kamu? Baik sih, Mbak. Kalau sekarang kan malah tambah-tambah keren. Kemarin aja kan ada wisudanya. Nah, wisuda kemarin itu mengundang penulis nasional yang menciptakan bukunya itu sudah difilmkan itu loh, apa namanya, Perempuan Berkalung Sorban. Mengundang itu. Kak siapa itu namanya, lupa. Oke. Terus untuk ini apa namanya, lika-liku dalam kamu menulis sendiri, karena kan nggak semua lika-liku kamu dalam menulis ini gimana? Karena kan biasanya orang itu nggak gampang bisa nulis, terus habis itu nggak gampang pula mendapatkan penerbit. Perjuangan kamu dalam menulis ini gimana? Alhamdulillah kalau saya sih agak lumayan lancar kalau dalam penerbitan. Nah, alhamdulillah saya juga punya kenalan pencipta puisi Alia juga. Biasa spot. Lalu mendukung lah. Ya itu kamu bisa lumayan cepet kayak gitu, itu gimana ceritanya? Maksudnya apakah kamu merasa itu karena dari karya tulismu atau memang sebuah keberuntungan belaka atau gimana? Kelihatannya keberuntungan ya, Mbak. Kok gitu sih? Kayak pesimis jadinya. Keberuntungan menurut saya. Saya nggak pernah berpikir mau buat buku, mau apa, menulis ini ya biasa. Saya biasa coret-coret di buku. Nggak ada gunanya, dibuang. Tapi kamu punya penulis favorit nggak sih? Penulis favorit yang mungkin menjadi inspirasi kamu dalam menulis gitu. Maksudnya
pasti menulis itu, orang yang biasanya suka menulis itu kan karena suka membaca ya. Dia pasti punya cara apa ya, biar terinspirasi gaya penulisannya gitu kan ya, biar terinspirasi juga dari materi-materi yang diangkat gitu. Nah kalau aku lihat dari kamu, hasil karyamu ini itu tuh rata-rata berkisah tentang apa ya, tentang cinta. Bener gak sih kalau aku tebak gitu? Bisa jadi. Kebanyakan sih gitu. Waduh, berarti ini kan karena kamu bilang tadi kisah cinta, kisahmu nyata nih. Berarti ini kisah nyata cintamu dong. Ya, kebanyakan gitu. Oh gitu. Aduh, memang ya perempuan-perempuan ini ya nggak bisa ya jauh-jauh gitu ya. Nggak bisa bohong perasaan. Nggak bisa membohongi perasaan, nggak bisa nggak jauh-jauh dari kisah-kisah cinta. Itu paling fasih, tamat deh pokoknya kalau masalah itu. Nah ini beberapa kali tamat. Beberapa ditamatin atau namatin? Aja Mbak. Tamat aja. Tamat aja. Tapi gini loh, kamu sendiri suka penulis siapa sih gitu yang kamu bikin, aduh iki loh tulisannya api gitu kan, ini tulisannya bagus banget nih, ini aduh aku suka banget. Biasanya gitu kan, kayak aku nih contohnya nih, aku suka presenter karena kan hobiku memang adalah siaran gitu ya. Dan aku tuh suka kalau zaman dulu tuh suka presenter, host itu si Indy Barens. Jadi gayaku tuh kadang-kadang terinfluence dari dia gitu loh. Jadi ada sedikit terracuni dengan gaya-gayanya Indy Barens gitu. Nah kalau kamu sendiri itu pasti kan dalam menulis juga seperti itu gitu kan. Ada karya-karya dari orang lain yang bisa menginfluence kamu untuk tulisanmu juga gitu akhirnya. Kalau biasanya sih dari Gusmus juga. Dari mana? Gusmus Tova Bisri. Dari teman sendiri Mas Alif Irfan, yang sekarang jadi pemateri juga di Sanggar Aksara. Banyak sih sebenarnya. Nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Tapi yang paling gitu, yang bikin kamu wah keren nih gitu, itu siapa? Dari Mas Ali. Dari Mas Ali. Semangatnya juga dari dia. Semangatnya juga dari dia. Nanti bakalan aku tanya ya, kira-kira kenapa, apa sampai kamu bisa ngefans atau terinspirasi dari Mas Ali. Tetap di sini di Rumah Kata. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun, dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Balik lagi di Rumah Kata, dan Ana ingetin sekali lagi kalau kamu bisa kepoin Rumah Kata lewat YouTube, Instagram, RRI Surabaya, dan bisa juga lewat podcast di RRI Kas Plus. Kamu juga bisa dengerin Rumah Kata di 95,2 Pro 2 FM, suara kreativitas. Pendengar, balik lagi, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama si Nini penulis muda berbakat, dan pastinya Nini ini ya karya-karyanya banyak mengisahkan tentang cinta, dan tadi udah dibocorin kalau kisah-kisah di karya-karyanya itu adalah hasil dari kisah nyata kehidupannya. Berarti kisah nyata kehidupan cintanya dong, ya kan? Makanya kita kepoin lagi, karena tadi Nini sudah ngomong kalau dia terinfluence dari penulis yang bernama Ali. Saya taunya Alibaba, Merah-Merah Delima, Pinocchio, itu mainan zaman dulu. Kamu masih nggak tahu? Ya wes, Nini gimana nih? Ali ini memang dia punya karya apa sih? Dia itu yang bikin kamu akhirnya terinfluence karena dia tuh apa? Dia kan dia itu suka dengan penulis Joko Pinurbo yang kemarin ya. Tapi dia punya cara tersendiri dengan membuat cerpen, tapi tulisannya dibuat seperti puisi. Cerpen tapi kayak puisi. Itu tuh menarik banget bagi saya. Tertarik kalau lihatnya di status gitu. Cerpen, isinya cerpen, tapi maksudnya kayak puisi, seperti puisi. Cerpen tapi majasnya kayak puisi. Oke. Kayaknya jadi kayaknya memang kalau aku lihat kamu sendiri itu juga gampang atau mudah untuk terhanyut dengan majas-majas yang berpuisi seperti itu kelihatannya. Nggak kedengeran, Mbak. Nggak kedengeran. Oke. Ini sepertinya kamu gampang banget lemah sama kata-kata indah, lemah sama kata-kata puitis. Bener nggak sih? Apalagi lemah juga kalau ketemu sama orangnya yang nulis ya. Iya. Kebetulan ya pernah ketemu, ya sering sih. Sering ketekan juga. Jadi sering berbagi ilmu juga sama beliau sama dia. Kakak kelas sih. Oh gitu, baik. Kalau kayak penulis-penulis seperti sebut aja kalau puisi-puisi itu kayak Sapardi Djoko Darmono gitu-gitu. Iya, dia penggemar Joko Pinurbo. Oh, Joko Pinurbo. Kalau kamu sendiri nggak ngefans sama Joko Pinurbo atau yang lainnya? Suka bacanya, tapi ya terlalu dalam. terlalu dalam, kata-katanya itu merasuk banget. Oke. Tapi untuk dari karya-karya tulismu ini tadi gitu ya, ada lagi nggak yang mau kamu lagi planning tulis gitu untuk berikutnya, atau memang sekarang lagi proses ongoing? Proses sih, Mbak. Proses, yang satu puisi, yang satu filsafat kalau saya mengatakan. Isi dari kitab Sulam Taufik digabung dengan Safinatun Najah. Gimana, aku nggak dengar suaranya? Yang satu planningnya di puisi, baru 40 halaman kalau nggak salah. Kalau yang kedua itu Sulsafi itu singkatan dari Sulam Taufik dan Safinatun Najah. Apa itu? Boleh dibocorin dikit dong? Dua kitab fikih kalau nggak salah. Iya, fikih. Dua kitab fikih. Itu. Untuk puisinya sendiri alirannya gimana? Maksudnya kamu puisi yang bakalan muncul, terbit, ini adalah puisi yang berkaitan dengan cinta lagi nggak?
Campuran. Campuran. Baik, campuran. Cintanya tuh lebih kepada kayak pasangan, orang tua, Tuhan atau gimana? Kalau aku sih cintanya pada semuanya. Pada semuanya. Boleh berarti ya. Itu tadi gimana? Kamu puisinya udah ketemu belum? Yang mau kamu bacain? Aku nggak biasa baca tapi Mbak. Loh, nggak biasa baca gimana? Suka nulis tapi nggak biasa baca gimana? Coba ceritanya. Ya kalau disuruh baca itu agak ragu gitu, tapi suka nulis. Astaga naga dragon. Tapi ngomong nih ya, ngomong-ngomong nih ya, di sini aku baca moto kamu ilmu tak memandang kasta. Boleh diceritain dong kenapa kamu menggunakan moto seperti itu? Ya namanya orang Mbak Imo, pasti kan hidup itu tidak hanya orang kaya, makanya ilmu itu nggak memandang kasta. Ya kalau memandang kasta ya bagaimana ada dari kasta yang rendah kan nggak, kalau nggak berilmu kan ya percuma. Jadi ilmu itu kan tidak hanya didapatkan oleh orang kaya saja, jadi orang kecil juga perlu ilmu, harus punya ilmu. Semua tidak memandang suatu kasta. Bagi saya seperti itu. Nggak tahu kalau yang lain. Iya benar-benar, ilmu tidak memandang sebuah kasta. Nah, dari saya sendiri kan ya bukan terlahir dari orang kaya juga, dari orang sederhana. Jadi sebagai pembangkit diri sendiri ya saya pegang itu, baca ilmu tidak memandang kasta. Baik. Lalu apa namanya untuk apa ya? Untuk ini loh. Aduh anak kok lupa sih mau ngomong apa tiba-tiba ngeblank. Ini loh apa namanya untuk kiat-kiat nulis untuk orang-orang yang baru pertama kali mencoba untuk menulis. Kalau biasanya saya kasih kalau dia mau puisi, biasanya di puisi akrostik. Puisi akrostik kan lebih mempermudah bagi pemula juga. Puisi akrostik itu gimana? Kalau puisi akrostik biasanya kan huruf pertama itu harus di baris pertama. Maksudnya seperti nama ya, nama aku Nini ya. Jadi harus memakai huruf horizontal dulu. Ditulis dari atas ke bawah, nama NI, N dulu, baris kedua I, ketiga N, dan seterusnya. Ya. Dari yang pertama, huruf pertama itu langsung dirangkai. N, huruf pertama N itu apa gitu. Nabastala apa gitu. Jadi agak mudah pokoknya, kalau dijelaskan ya enak langsung gitu. Enak dijelaskan langsung biasanya saya seperti itu. Kalau ditulis atau gimana gitu, saya kasih contoh dulu, ini contohnya. Nah, kamu tinggal nyari ide atau nama kamu sendiri, tulis, nanti jadi. Alhamdulillah kemarin ada sih yang minta, dan alhamdulillah dia juga paham, bisa buat puisi juga, mau dia, dan berlanjut. Tapi nggak tahu, namanya tipe orang ya beda-beda Mbak, moodnya juga beda-beda. Cukup itu sih. Itu ya. Oke. Lalu untuk ini apa, ketika kamu memang dari backgroundnya adalah anak, sebentar sorry, cut dulu bentar. Iku ngene iki opo? Mari apa istirahat? Oh selesai. Oh ya oke. Mari. Ayo closing ya ini ya. Closing. Oke, masih lagi. Oke, Nini, Ana pengen tahu nih, kan kamu backgroundnya adalah anak santri nih. Ada nggak rencana kamu untuk menuliskan apa namanya karyamu berbau-bau religi gitu?
Iya, pernah. Pernah tapi belum. Pernah tapi belum. Nanti kita tunggu ya. Nyatanya sih banyak, Mbak. Banyak ya. Soalnya sih juga sibuk banget dari pagi sampai malam nggak pernah di rumah. Oh, I see. Ada kesibukan yang nggak bisa ditinggal ya berarti ya. Oke, baiklah kalau gitu Nini, sukses terus. Terima kasih udah datang di Rumah Kata. Nanti kita tunggu karya-karya berikutnya ya. Wassalamualaikum. Rumah Kata harus kelar dulu. Yang jelas mendengar, ingat ya. Oke, yang jelas mendengar pantengin terus di YouTube dan IG RRI Surabaya. Bisa di podcast RRI Cast dan 95,2 Pro 2 FM Suara Kreativitas. Ana pamit, bye-bye.